Ada seorang sayyid, setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Sampai suatu saat, ajal datang menjemputnya. Orang-orang kampung tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya. Tidak ada satu tetangga pun datang. Tidak ada satupun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, mensholatkan jenazahnya. Sang istri menangis melihat keadaan suaminya. Sang istri kemudian berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke sungai Mahakam ini, atau aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmatmu, berilah petunjuk." Tiba-tiba, masuk seorang tampan tinggi rupawan. "Assalamualaikum ya Syarifah," katanya. Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawabnya. Saat melihat sang guru, si Syarifah tersentak kaget bukan main. Yang datang adalah Al-Imam Al-Kutubul Akwan Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. "Kapan pian kesini guru? Kaltim dan Kalsel sangatlah jauh. Apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini," tanya Syarifah. "Allah yang memudahkan," jawab sang guru. Tiba-tiba, dari luar banyak orang kampung datang dan terperanjat, karena seketika tahu yang datang guru Sekumpul. Maka mereka keheranan dan salah satu dari penduduk berkata, "Wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi, tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian." Guru Sekumpul tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat beliau sendiri main judi? Atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi? Beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang zuriat keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini yang jadi penyandang bala, bencana, di kampung sini. Beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian. Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar. Tapi kalian tidak tahu, kalian cuma melihat dengan pandangan zahir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi tapi sangat terkenal di langit." Maka para penduduk menjerit dan menangis. Yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani dan disolatkan lalu diantar ke pemakaman. Hujan pun turun dengan derasnya usai pemakaman. Jangan lagi kalian berkelakuan seperti itu, biar bagaimanapun zahirnya kalau sudah wafat harus sama sangka baik dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati, kalau itu zuriyah Sayyidil Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu, sampai Syarifah itu sakit hati, tenggelam nanti desa kalian ini. Murka Rasulullah, murka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Aba Guru Sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal. Tapi ada yang aneh. Kapal yang ditumpangi Aba Guru Sekumpul beserta rombongan itu tidak ada di Kaltim. "Sepertinya itu kapal Alam Jabarut," kata Habib Hussein Alaidrus, Singa Mahakam. Habib Umar bin Hafiz, Yaman adalah salah satu ulama masyhur saat ini. Santri-santrinya tersebar luas di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Salah satu santrinya yang masyhur adalah Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Keulamaan dan kewalian Habib Umar diakui banyak kalangan, terlebih dalam menjaga bumi Hadramaut sekarang ini. Nama lengkap beliau adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz,
pendiri dan pengasuh pesantren Darul Mustafa di Tarim Hadramaut, Yaman, khusus putra. Istri beliau bernama Syarifah Nur Al-Haidar, pengasuh pesantren Darus Zahro, khusus bagi putri. Suatu saat, Habib Umar mengisahkan kewalian Syekh Zaini Martapura yang biasa dikenal dengan guru sekumpul. Ketika Syekh Zaini sudah wafat, aku sering melihat Syekh Zaini di Zanbal, makam para aulia di Hadramaut, mendatangi para aulia, bertemu dengan para aulia, bertatap muka dengan para aulia. Ketika wafatnya Syekh Zaini tahun 2005, aku lihat langit terbelah. Para malaikat semuanya turun mendatangi Syekh Zaini, tegas Habib Umar yang dikenal sangat lembut dan ramah. Sewaktu Syekh Zaini masih hidup, setiap malam Senin di Arasy bergemuruh karena suara Syekh Zaini melantunkan Maulid Al-Habsyi di majelis Maulid di Sekumpul Martapura, lanjut Habib Umar. Habib Umar menegaskan bahwa pemegang wali kutub saat itu ada dua orang, yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf di Jeddah dan Syekh Zaini di Martapura. Aku dibukakan futuh melihat wali kutub Syekh Zaini berada dalam istana yang sangat megah. Istananya itu bertingkat dan banyak kebun-kebun. Istana itu milik Syekh Zaini di bawah naungan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan, atas bimbingan Syekh Saman dan Syekh Abdul Qadir Ajailani yang langsung dari Rasulullah, yang mana istana itu dipenuhi murid-murid Syekh Zaini, kata Habib Umar. Habib Umar juga menegaskan bahwa sungguh luar biasa Syekh Zaini bersama muridnya. Beruntunglah orang yang jadi murid Syekh Zaini dan yang mengikuti jejak langkahnya. Aku pun kalau datang ke Banjar pasti ziarah ke kubur Syekh Zaini minta berkat beliau. Itulah sebagian dawuh Habib Umar saat beliau nginap di asrama haji Banjarbaru tahun 2009. Tahun 2009, Habib Umar datang ke Banjar bersama istri beliau. Saat itu juga istri beliau, Hababah Nur Al-Hadar, memberikan tausiah di rumah Ustadz Solahuddin di Sekumpul sekaligus mengijazahkan cadar bagi perempuan muslimah.